Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap nih kayaknya. Sudah siap belajar semuanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap masih semangat nih teman-teman? Sampai sore ya? Masih dulu. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar IPA dan juga kolaborasi dengan KAA atau TK juga, kecerdasan artifisial. Nah, di sini ada simbiosis dan berpikir komputasional. Nah, sebelum kita melanjutkan ini, ada yang tahu nggak nih apa itu simbiosis dan juga berpikir komputasional? Simbiosis itu ya lebih dikenalnya hubungan antara makhluk sesama makhluk hidup. Contohnya tumbuhan dan hewan saling keterkaitan, atau kalian manusia dengan manusia menjadi teman kan? Anissa Nadiro, oke, Arfa nggak masuk, kemana dia? Sakit? Ya kita doakan aja ya. Arzika, Ataya, Azara, Dava, Zionino, Zafran, Fatan, Gibran, Amir, Kaisa Afrik, Fikri, Uni, Akbar, Fatih, Fawaz, Raya, Jasmine, Naura, Nesa, Omar, Rafa, Rania, Arkan. Arkan nggak hadir ya? Berarti 2 orang yang nggak masuk ya, Azam dan Arkan. Oke teman-teman, lanjut kita kembali ke simbiosis dan berpikir komputasional. Simbiosis itu hubungan antara sesama makhluk hidup, ya. Kalau berpikir komputasional itu berpikir dengan cara terstruktur dan terpola. Nah, bagaimana bisa tersambung nih, atau dia saling berhubungan antara simbiosis dan berpikir komputasional? Nanti kita akan belajar. Oke. Di sini kita akan capaian pembelajarannya supaya teman-teman bisa memahami hubungan antara makhluk hidup ya. Dengan cara apa? Melalui pengamatan, terus dikelompokkan atau pengelompokan. Yang ketiga, representasi berpikir komputasional sederhana, pengenalan pola atau klasifikasi atau pengelompokannya. Nah, tujuannya apa? Biar teman-teman mampu menjelaskan jenis-jenis simbiosis ya. Ada 3 tuh, simbiosis, mutualisme, komensalisme, dan juga parasitisme. Nah, terus mengidentifikasi contoh simbiosis dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menggunakan langkah berpikir komputasional untuk melakukan simbiosis. Dan terakhir, membuat representasi data sederhana. Nanti teman-teman membuat tabel
Jadi pengelompokan yang mana yang termasuk simbiosis mutualisme, yang mana komensalisme dan sebagainya. Nah, nanti teman-teman juga dibuat kelompok ya. Oke, selanjutnya. Nah, di dalam profil P5 yang satu ada beriman dan bertakwa. Nah, kayak ciptaan Allah. Nah, kan semua makhluk hidup dan juga yang lainnya itu ciptaan Allah. Yang kedua, gotong royong, bekerja dalam kelompok. Nanti teman-teman membuat kelompok. Ketiga, bernalar kritis. Teman-teman nanti menggunakan berpikir konvensional, jadi mengelompokkan mana atau mengelompokkan yang mana simbiosisnya yang saling berhubungan, yang mana merugikan antara peminatan atau pembuahan yang lain. Kreatif, membuat diagram atau peta klasifikasi. Nah, sebelum itu ada video ya. Makhluk hidup itu bermanfaat, berbahaya, atau tidak berpengaruh pada satu sama lain. Simbiosis dibagi menjadi beberapa macam, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, simbiosis amensalisme, dan simbiosis netralisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Dalam hubungan ini, artinya kedua organisme sama-sama tidak ada yang dirugikan. Contoh dari simbiosis mutualisme antara lain kupu-kupu dengan bunga. Dalam hubungan ini, kupu-kupu bukanlah menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan karena mendapatkan sari makanan dari bunga. Bunga juga mendapatkan manfaat atau keuntungan juga, yakni membantu bunga dalam proses penyerbukan. Burung bangau dengan kuda nil. Burung bangau dan kuda nil disebut sebagai hubungan yang saling menguntungkan. Di satu sisi, kebiasaan burung bangau yang suka memakani kutu-kutu yang ada di punggung kuda nil adalah keuntungan karena membuat tubuh kuda nil menjadi bersih dan terhindar dari kutu. Burung bangau juga mendapatkan keuntungan dari kuda nil karena kutu-kutu tersebut merupakan makanan burung bangau. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu organisme, sementara organisme lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Artinya, salah satu makhluk hidup akan diuntungkan, sementara makhluk hidup lain tidak terpengaruh. Contoh dari simbiosis komensalisme adalah bunga anggrek dengan pohon mangga. Dalam hubungan ini, anggrek mendapat keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, mendapatkan sinar matahari, air serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis dengan menempel pada pohon mangga. Sementara pohon mangga tidak dirugikan maupun diuntungkan dari keberadaan tumbuhan anggrek ini. Ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora mempunyai semacam alat pemisah yang memungkinkannya dapat menempel pada ikan hiu. Dengan menempel seperti itu, sisa makanan hiu yang berupa remah-remah dimanfaatkan oleh ikan remora. Ikan remora juga diuntungkan karena terhindar dari predatornya. Sementara itu, kehadiran ikan remora tidak mengganggu ikan hiu. Ikan hiu tidak diuntungkan, tidak juga dirugikan.
Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan namun merugikan pihak lainnya. Contoh dari simbiosis parasitisme adalah nyamuk dengan manusia. Dalam hubungan ini, nyamuk akan menggigit dan menghisap darah manusia. Jenis nyamuk tertentu bahkan bisa menyebarkan penyakit mematikan seperti demam berdarah maupun malaria. Bagi nyamuk, hubungan ini menguntungkan karena bukan saja mendapat darah tetapi juga dapat berkembang biak. Namun bagi manusia, hubungan ini merugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya. Contoh lain dari simbiosis parasitisme adalah tikus dengan manusia atau petani. Tikus dan manusia termasuk contoh simbiosis parasitisme, khususnya bagi mereka yang berprofesi sebagai petani. Adanya tikus sebagai salah satu hama di lingkungan persawahan dapat merugikan petani karena dapat menyerang padi. Sementara tikus diuntungkan karena mendapat makanan. Selanjutnya itu bagaimana mengidentifikasi dan melakukan hewan berdasarkan jenis dengan menggunakan cara berpikir. Nah teman-teman, di sini ada sebuah kartu gambar. Nanti satu orang maju ke depan, ambil satu gambar. Misalkan, contoh, di sini misalkan Lesa mengambil gambar Mudanir, lalu temannya mengambil burung bangau. Kalian harus cari pasangannya, misalnya Mudanir dengan bangau. Nah, lalu dilihat kalau Mudanir dan bangau itu simbiosis apa? Apa? Kata dulu, pasangan dulu. Aprin apa Aprin? Mutualisme, kenapa? Oke, iya benar. Karena burung bangau diuntungkan mendapatkan makanan dari kudanil. Dia memakan kutu-kutu yang ada di kudanil. Sedang kudanil badannya jadi bersih dengan tidak ada kutunya, maka saling menguntungkan. Nah, seperti itu ya contohnya. Oke, sekarang boleh dari siapa ya mengambil satu. Ayo siap-siap. Apa? Dari apa tuh? Ayo. Dari Aimar. Nanti ambil salah satu aja. Yang mana aja? Yang dilihat dulu. Nah, Anaya. Anissa. Arfa. Ada. Oke, Azita. Selanjutnya saya. Zara. Semua dapat satu. Dapat. Zio. Ayo maju. Itunya nak layarnya ada apa? Yang mana aja ambil satu pegang. Bebas, nanti tinggal dihubungkan.
Fatan, Kamil. Gibran, Kamil, Nah, maju Kamil. Afrin, Fikri, Fikri maju. Uni, Yasmin. Uni, Afan, Fatih, Wawan, Raya, Yasmin, Laura, Nesa satu. Omar, yang mana aja? Rafa, Rania, Arda. Nah, nanti sudah semua ya? Sudah semua? Nah, lihat gambarnya gambar apa tuh? Dilihat dulu. Oke. Ayo, dah, lihat. Oke teman-teman, ada yang tidak berpasangan? Ada yang berpasangan nggak? Ada yang berpasangan nggak? Coba lihat. Sekarang teman-teman boleh berpasangan dengan temannya ada yang Raya, Raya mau apa? Raya mau apa? Raya mau apa? teman-teman tidak ada yang misalkan pasangannya sama gambarnya ya. Misalkan satu tikusnya juga, jangan. Jangan cari pasangan dengan yang berbeda. Oke? Ayo. Apa? Ya, silakan bergabung dengan temannya pasangan.
Ya. Ini dan Naura coba tunjukkan ke teman-temannya. Apa itu? Ikan hiu dan ikan amora. Itu simbiosis apa? Apa? Komensalisme. Oke. Berarti kalau komensalisme yang diuntungkan yang siapa? Komensalisme Ikan hiu nih ikan memoranya. yang diuntungkan yang mana? Oke, ikan selanjutnya dari Iwan coba nih. Dia masih berkata. Gambarnya beda. Oh, gambarnya apa nih? Coba bacanya. Yang lain mau titip belum? Lomba titip. Oke, Vio dan Patar. Apa itu gambarnya? Tikus dan petani. Simbiosis apa itu? Parasitisme. Yang merugikan yang mana? Petani ya. Oke, boleh. Terakhir ya. Terakhir ya. Yang bermasalah ya. Oke, Kuni dan Ini sama. Kasih tahu semuanya. Kamu gambar apa? Ikan hiu dan ikan amora. Simbiosis apa? Oh, sama yang tadi ya. Namanya simbiosis Oke, boleh duduk. Terima kasih teman-teman. Sekarang Pak Budi akan bagikan teman-teman kelompok ya. Kelompoknya terdiri dari ada yang berlima, ada yang Siap-siap dengarkan pembagian kelompok. Tadi ada Kelompok satu diingetin ya, diingetin nih. Maksudnya jangan sampai nanti nanya lagi. langsung aja, Pak Budi, langsung gabung. iya langsung gabung tarik Kelompok mejanya. satu Aiman, Ya, terus Ataya, Kamil, bergabung dengan kelompoknya ya. Pati, Ya di situ aja. dan juga Nisa. Nah, di situ jangan pindah. Nesa pindah ke situ Nesa. Kelompok Yang satu, pindah sana. Sini. mana kelompok satu? Di Sini sini kelompok boleh. satu sini. Jasmine, Nesa Jasmine. Buka. Ya, di sana Nesa. Kelompok dua di belakang ya Satu berarti. lagi siapa ini? Berarti siapa? Ataya, satu lagi siapa? Aiman, Ataya, Oh, Kamil. Ada pas-pas. Amil. Kamil. Ya udah. Sama Pati. Ya udah. Udah, kelompok satu, kelompok berapa? Satu ya, satu dua. Ya, kelompok dua. Balik mejanya. Apa? Iya mulai. Amil. Aiman.
Oke, yang kedua Anaya. Selanjutnya Azara. Selanjutnya Afif. Sekarang aja Sarah. Oke. Gabung ke sana dulu. Oh sini, ayo sini pindah berdiri. Yang kedua Anaya. Anaya sini Anaya. Azara. Sarah. Afif. April, sini April. Fawaz. Awas. Dan Oma. Ibu di sini. Sudah 5 orang? Nah, ini ada 5 nih bangkunya tuh. Dah. Kelompok 3 nanti di sini ya. Kelompok 3 ya. Anissa, Ya. Dafa, Fikri, Raya, dan Rafa. Bentar. Rafa ditukar dengan Rania. Rania, Pak. Mania, ayo. Rania tadi kelompok 3 ya. Kelompok 4. Sini ya, ini kelompok 3 ya. Ya, kelompok 3. Masih. Kelompok 4 di sebelah sini, kelompok 4. Adam nggak masuk ya. Arsita. Kelompok 4 di sebelah sini, Arsita. Jafran, Farizli. Ahmad. Nabila dan Maura. Oke, yang terakhir sisanya. Yang terakhir Siono, Batan, Gibran, Budi, dan Rafa. Tukar dulu. Tadi. Oke, semuanya. Di sini ada lembar kerja untuk teman-teman kelompoknya. Silakan ditulis dulu. Tadi nama kelompok, misalnya kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 4 dan kelompok 5. Ya, tulis itu kan ada di nama kelompok. Nama kelompok yang tadi, kelompok 1, kelompok 2. Ya, 1 sampai 5. Nanti kalau sudah kelompoknya maju ke depan ya. Itu maju presentasi. Ya, kita tahu yang tadi kalian tulis ke depan. Apaan sih, Bun? Aja lah enak ya, Goman. Ayolah, Bun. Nah, baca yuk.
Boleh dilihat di bukunya sambil Ya boleh, nafasnya boleh dibuka. belakangnya boleh dibuka Bukunya dibuka boleh. atau buku paketnya sambil Kalau semuanya boleh dibuka Ayo bareng-bareng kerjanya. Yang jawab apa ini tinggal tulis saja. Contohnya kupu-kupu dengan bunga matahari, jadi sebenarnya apa? Mana saling berpikir maksudnya? Gak apa-apa cari yang belakang yang lain. Nah, ini kalian tulis saja. Kalau yang jadi hubungan, misalkan kalian tulis hubungannya menguntungkan, contohnya dua-duanya menguntungkan, berarti itu simbiosis apa? Nah, baru tulis simbiosis. Jadi jenis hubungan dengan jenis simbiosis beda ya teman-teman. Misalkan jenis hubungannya dua-duanya menguntungkan, jenis simbiosisnya mutualisme. Atau misalkan jenis hubungannya satu menguntungkan, satu merugikan. Simbiosis apa? Jadi itu ya. Pasangannya. Kalau pasangan makhluk hidup misalnya tadi kerbau dan burung jalak. Ya. Nah, jenis hubungannya dua-duanya misalkan menguntungkan.
orang aja. Kasih tepuk tangan teman-teman. Oke, satu lagi terakhir kelompok yang sudah siap maju. Ayo, lain siap ya, jangan berdua. Perhatikan temannya yang maju dong. Kencang-kencang. Makan dulu, Oke,
ya. Nah, nanti kalian tulis hubungannya apa, nama simbiosisnya apa. Ya, oke. Itu untuk teman-teman perayaan atau untuk PER. Ya. Oke. Sebelum kita selesai, Pak Budi punya pertanyaan refleksi nih buat teman-teman. Apa yang kamu pelajari hari ini? Apa sih yang kita pelajari hari ini? Dan komputasional. Tadi simbiosis ada apa aja? Mutualisme, komensalisme, parasitisme. Menurut teman-teman nih, penting gak sih kita memahami simbiosis dalam kehidupan sehari-hari? Penting gak? Kenapa penting? Hah? Saling memahami. Oke, ada lagi nggak? Kenapa penting? Ya, penting ya karena kalian bisa tahu mana yang menguntungkan bagi makhluk lain, mana yang merugikan bagi makhluk lain. Ya. Contohnya, misalkan ada tikus atau ada tikus di padi, apakah kalian akan diamkan atau kalian usirkan? Kalian tahu jadi kalau tikus merugikan kata petani. Ketiga, menurutmu apakah berpikir komputasional bisa membantu menyelesaikan masalah dengan kalian mengelompokkan seperti tadi atau mengklasifikasikan? Membantu nggak teman-teman untuk menyelesaikan masalah? Membantu nggak? Membantu ya. Oke, karena kita sudah selesai dari Pak Budi cukupkan dengan membaca kita alhamdulillah dari Pak Budi ucapkan terima kasih. Mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ramadan kita berdoa. Kita berdoa.
sini. Silakan boleh. Selanjutnya kelompok 2. Boleh. Kelompok 1 mau pulang. Kelompok 5. Kelompok 3.